what it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. Gak bahaya tak? Lambung aku tekan tua nanti sing bisa kenyo. Kang Mas aku percaya kowe ra kembali. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 3 11 DPIP 1. Nah, pada pertemuan pertama kemarin aku kan udah bahas tentang kunjungan proyek di Hotel Exido 57 yang bermateri plat lantai. Pada kesempatan kedua ini aku bakal mempresentasikan tentang spesifikasi denah rumah satu lantai. Nah, gak usah banyak basa-basi karena kita udah perkenalan di awal video, jadi kita langsung aja ke materinya. Tonton sampai akhir ya, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin kita dari 11 DPIP 1 kelompok 3 akan mempresentasikan tentang spesifikasi denah rumah satu lantai. Nah, pasti pada penasaran kan? Yuk langsung materinya. Nah, sebelum masuk pada materi yang pertama, aku bakal jelasin tentang pengertian dan fungsi daripada denah. Apa sih denah itu? Pengertian denah secara umum adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis atau kecil yang menggambarkan suatu lokasi, tempat, atau bangunan secara spesifik. Apabila sebuah bangunan memiliki bentuk melintang, maka gambar yang diambil dengan tampak atas bangunan itu bisa disebut sebagai sebuah denah. Adapun fungsi daripada denah sendiri, yaitu diantaranya 1. Menunjukkan posisi dalam bangunan, 2. Membantu menata ruangan, 3. Mempermudah membuat sirkulasi ruangan, 4. Menunjukkan luas sebuah ruangan, 5. Memberitahukan isi ruangan. Oke, kita udah masuk ke materi yang pertama nih teman-teman. Nah, pada gambar denah yang udah kelompok kami buat di samping, dapat disimpulkan denah ini memiliki ukuran denah dengan panjang 10,5 meter dan lebar 7 meter. Memiliki luas tanah dengan panjang 18 meter dan lebar 12 meter. Memiliki 3 ruang tidur dengan 1 ruang tidur utama, memiliki 1 ruang tamu, memiliki 2 kamar mandi atau WC, memiliki 1 dapur, memiliki 1 teras yang berada di depan, memiliki ruang makan yang digabung dengan ruang keluarga, memiliki tempat untuk mencuci dan menjemur pakaian, dan terdapat 2 potongan, yaitu potongan AA dan potongan BB. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke materi potongan, aku bakal jelasin apa sih potongan itu. Potongan adalah sebuah gambar yang menampilkan sisi bagian dalam dari benda dengan jelas, sehingga detail dari dalam benda tersebut dapat terlihat dengan jelas. Fungsi daripada gambar potongan diantaranya yang pertama, melihat bagian tertutup benda, yang kedua, melihat detail ukuran bagian dalam benda, yang ketiga, melihat detail sambungan bagian dalam benda, dan yang terakhir, memperlihatkan bahan bagian dalam benda. Nah, materi yang kedua adalah potongan A. Potongan A adalah potongan yang membagi bangunan antara bagian depan dan belakang, sehingga pada saat penggambaran potongan memperlihatkan isi bangunan dari depan atau belakang. Nah, pada denah di samping, denah yang udah kita buat, potongan A-nya adalah potongan yang memotong bagian kamar tidur dan ruang makan. Nah, pada denah di samping dapat disimpulkan terdapat 3 pondasi, memiliki 2 pintu, memiliki 1 jendela, menggunakan atap kuda-kuda kayu, dan beberapa bagian pada potongan A diantaranya slope,
balok tembok dengan ukuran 8/10, balok taring dengan ukuran 8/12, gording dengan ukuran 8/12, skor dengan ukuran 8/12, balok apit dengan ukuran 2x6/12, papan Reuter dengan ukuran 2/15, nok dengan ukuran 8/12, balok gantung, kaki kuda-kuda dengan ukuran 8/12, kaso dengan ukuran 5/7. Nah, selanjutnya adalah potongan B. Potongan B adalah potongan yang membagikan bangunan antara sisi samping kanan dan kiri, sehingga pada saat penggambaran potongannya memperlihatkan isi bangunan yang ada di sebelah samping kanan dan kiri. Pada denah di samping, potongan B-nya adalah potongan dari ruang tidur utama dan WC. Nah, pada denah di samping dapat disimpulkan potongan B terdapat 4 pondasi, memiliki 2 pintu, memiliki 3 jendela, menggunakan atap kuda-kuda kayu, dan ada beberapa bagian pada potongan P, di antaranya sluf dan ikatan angin yang berukuran 4/12. 5. Rencana lantai. Detail bagian rencana lantai sebagai berikut. 1. Menggunakan ubin berwarna yang berukuran 20 x 20 cm pada teras, ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang makan dan dapur. 2. Menggunakan ubin berwarna abu-abu yang berukuran 20 x 20 cm pada semua ruang tidur. 3. Menggunakan ubin yang menyesuaikan selera pemilik rumah dengan ukuran 15 x 15 cm. Nah, materi selanjutnya adalah rencana atap. Nah, pada denah di samping dapat disimpulkan detail bagian rencana atap sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan rangka atap kayu. Yang kedua, terdapat papan list plank dengan ukuran 25/30. Kemudian terdapat murplat dengan ukuran 8/12. Selanjutnya ada gording dengan ukuran 8/12. Selanjutnya terdapat jurai dengan ukuran 8/12. Dan yang terakhir ada nok dengan ukuran 8/12. Nah, materi selanjutnya adalah rencana pondasi. Nah, bisa dilihat pada denah di samping dapat disimpulkan terdapat rencana pondasi yang menunjukkan pondasi tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu potongan A, B, C, D, dan E. Nah, sebelum masuk ke gambar pondasi, aku mau jelasin ke kalian apa sih pondasi itu. Nah, jadi pondasi merupakan struktur bangunan yang letaknya berada di bagian paling bawah dan berguna untuk menopang beban seluruh struktur bangunan. Sebagai bagian dari struktur paling bawah, pondasi merupakan salah satu bagian utama dalam menopang beban bangunan di atasnya. Nah, menuju ke materi selanjutnya yaitu pondasi. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping dapat disimpulkan pondasi di samping memiliki ketinggian 130 cm dan lebar 100 cm. Juga terdapat bahan dan material sebagai berikut. Dimulai dari yang paling bawah yaitu pasir uruk, batu kosong, pas batu kali, teras ram, tanah uruk, pasir uruk. Nah, dilanjutkan dengan ada sluf, aduk dengan ukuran 3 cm, ubin dengan ukuran 20 x 20, pas bata aduk teras ram, dan yang terakhir adalah pas bata biasa. Nah, selanjutnya adalah kusen. Nah, pada denah di samping yang sudah dijelaskan, di setiap ruangan terdapat kusen yang berbeda-beda. Adapun berikut detail kusen yang dipakai. Tipe P1 berjumlah 3 buah, tipe P2 berjumlah 4 buah, tipe P3 berjumlah 1 buah, tipe J1 berjumlah 3 buah, tipe J2 berjumlah 1 buah, tipe V1 berjumlah 1 buah, tipe V2 berjumlah 1 buah, tipe PJ1 berjumlah 2 buah.
Tipe pintu 1. Detail bagian pintu 1 sebagai berikut. 1. Memiliki lebar 80 cm. 2. Memiliki tinggi 2 meter. 3. Dengan ventilasi di bagian atas dengan lebar 80 cm dan tinggi 50 cm. 4. Jadi, tinggi kusen keseluruhan adalah 250 cm. Tipe pintu 2. Detail bagian pintu 2 sebagai berikut. 1. Memiliki lebar 70 cm. 2. Memiliki tinggi 2 meter. 3. Memiliki ventilasi pada bagian atas dengan ukuran lebar 70 cm dan tinggi 50 cm. 4. Total tinggi kusen keseluruhan adalah 250 cm. Tipe pintu 3. Detail bagian pintu 3 sebagai berikut. 1. Memiliki lebar 80 cm. 2. Memiliki tinggi 200 cm. 3. Bahan material menggunakan bahan teak wood dengan ketebalan 6 mm. Tipe jendela 1. Detail bagian jendela 1 sebagai berikut. 1. Terbuat dari kayu jati. 2. Memiliki 2 daun dengan ukuran 65 cm dengan ketinggian 125 cm dengan ventilasi bagian atas yang berukuran lebar 2 x 65 cm dan tinggi 50 cm. 3. Memiliki total ketinggian 175 cm. Tipe jendela 2. Detail bagian jendela 2 sebagai berikut. 1. Terbuat dari nako window. 2. Memiliki 8 daun dengan ukuran lebar 80 cm dan tinggi 125 cm. 3. Memiliki ventilasi di bagian atasnya yang berukuran lebar 80 cm dan tinggi 50 cm. 4. Mempunyai tinggi keseluruhan 175 cm. Penjelasan kusen V1 dan V2. Detail bagian V1 dan V2 sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan material kayu jati. 2. Ukuran V1 memiliki lebar 2 x 50 cm dengan tinggi 50 cm. 3. Ukuran V2 memiliki lebar 4 x 50 cm dengan tinggi 50 cm. Tipe pintu jendela 1. Detail bagian pintu jendela 1 sebagai berikut. 1. Memiliki 1 daun pintu dengan lebar 90 cm dan tinggi 2 meter. 2. Memiliki ventilasi pada bagian atas dengan lebar 90 cm dan tinggi 50 cm. 3. Tinggi keseluruhan kusen pintu pada pintu jendela 1 adalah 150 cm. 4. Untuk kusen jendela memiliki 3 daun dengan ukuran lebar 70 cm, 50 cm, 50 cm dan ketinggian 220 cm. 5. Kusen jendela memiliki ventilasi pada bagian atas dengan lebar 70, 50, dan 50 cm dan tinggi 50 cm. Yang terakhir, total keseluruhan kusen jendela adalah 220 cm. Nah oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika ada kesalahan kata atau sikap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.